rame. Oh, banyak cowoknya di sana. Iya. Ayo udah deh. Yusra berarti Ut. Astagfirullah. Nanti terdengar pula sama orang suara merdu. Kita yang satu. Bisa alasan. Alasan ya tuh. Aneh nggak tahu lah. Entah itu alasan atau beneran. Barantum. Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa'attadna lahum 'adzabas sa'ir. Shadaqallahul 'azim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ut. Masya Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah menciptakan manusia untuk mengetahui amalan baiknya. Dia beramal baiknya. Ya, itulah tadi pembukaan. Gimana nih, kita tunggu akhwat dulu atau langsung ke materi? Nah, lanjut aja. Berapa orang lagi, Ut? 2 orang lagi, Nak? Kayaknya ada lebih banyak yang hadir. Iya. Udah. Ya, Ut Mike mana tadi? Ut Mike, Ut Fitri yang belum kan ya? Elsie, keluar Elsie. Ut Nanti Elsie. gabung lagi. Oh, baru keluar. Jaringan kayaknya. Siap. Oke, kita lanjut ke materi. Jadi Uni. Sharing Uni. Suara Uni masih mute. Oke. Ya. Masya Allah. Kesempatan emas nih sebenarnya karena jarang-jarang ya Uni bisa hadir. Oke, kita langsung serahkan kepada Unipi. Kepada Uni, persilahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan ya, memberikan kita segala nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Jazakillah khair ya Ade atas kesempatan yang diberikan. Masya Allah. Salam tanpa pula kita berikan buat kedua dan uswah hasanah yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Kemarin pasti kasih tahu Adek ya. Aduh gimana ya, soalnya Nipi ini bukan pakar pernikahan, nggak punya kapabilitas kayaknya nih. Tapi ya adalah ya mungkin namanya sharing ya. Syukuran ya adik-adik diajakin kumpul. Lihat adik-adik ini kayak jiwa muda lagi nih kayaknya, Masya Allah.
Insya Allah. Allah, senang segar-segar gitu ya masih. Nih, mohon maaf nih banyak intermezzo. Iya, lagi gas deh, gas. Nah, kan ya, udah diajarin. Mungkin ini aja ya. guys. Itu gambaran pasnya tuh. Kalau kita Mungkin sharing-sharing aja gitu ya. Soalnya Uni nggak pakar nikahan ya, terus juga bukan ahli lah gitu intinya gitu. Jadi ya mungkin banyak kesalahan, banyak apa dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya. Ampun. Ya dah. Kenalan dulu ya. Uni kakaknya Ade ya, udah pernah tahu ya. Mungkin sebagian udah pernah ketemu nih, kayaknya Ade udah pernah ketemu, tapi mungkin maaf lupa-lupa lah gitu kan. Dulu sewisma ya sama Ade ya, Ade ya. Ya dulu siapa yang sewisma sama Ade? Semuanya. Yang ketemu si Oh Ade. iya ya. Aduh, kok nggak Sebenarnya ketemu? si Risma. Sewisma semuanya ya. Tapi yang kalau dari awal iya Ade. Ketemu Ade cuma ya, si yang dari Ade. awal ya. Soalnya yang ketemu cuma Ade aja ya. Yang waktu itu yang awal-awal ngantarin Ade ya. Ya. Ini sekarang tinggalnya di Riyadh. Anak udah 3, semuanya perempuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. kelihatan juga tadi, Un. Kelihatan tadi ya Nisa ya. Izin share screen ya, ala-ala sedikit ya. Sebentar. Share screen ala-ala nih. Ala-ala. Ala-ala. Nih, kelihatan enggak? Foto, Ade harus foto Ade. Masya Allah. Ini. Masya Allah. Pernikahan Cinderella. Ini keren banget ini. Wah, mana nih? Foto yang mana? Bukan presiden Cinderella. Masya Allah. Mana buku baku-buku? Ini keren. Pernah baca buku tentang pernikahan Cinderella nggak? Pernah. Belum. Nah, Oh, belum ya. Tapi isinya mungkin ada miripnya dan enggak juga. Dan lupa juga sih bukunya, bacanya dulu 8 tahun yang lalu kayaknya. Nah, next. Nah, kira-kira nih adik-adik di sini semuanya ada nggak yang terpikirkan dengan hal ini? Kapan ya aku menikah? Kira-kira nanti aku dapat jodoh nggak ya? Gitu. Atau ada nggak yang mau sama aku? Gitu kan? Atau bisa nggak ya aku jadi istri yang baik? Kira-kira ada nggak yang muncul pertanyaan seperti ini di pikiran adik? ada Merangkum semuanya. semuanya. Semua pertanyaan pernah. Nah, kalau Anissa kira-kira apa yang paling mendominasi pertanyaannya kira-kira? Yang pertama, Yang pertama, kapan ya aku menikah gitu ya? Nah, kalau Itu diwakilkan sama Ut Yusra tuh jawabannya tuh kayak. kalau Ade gimana deh? Kalau Ade ya yang pertama dulu, setelah itu yang terakhir. Yang terakhir bisa nggak ya jadi istri yang baik ya? Oke. Terus Yusra tadi yang jawab Anissa apa Yusra tadi tuh? Kalau dengar suara si Yusra mah. Yusra ya. Sekarang Anissa gimana Anissa? Oh, yang pertama On sama yang terakhir. Oke, sama kayak Ade ya. Kalau Tede gimana Tede? Semua merangkup semuanya nih. Masya Allah. Ada satu lagi Elsie ya. Elsie udah keluar. Elsie masih ada? Elsie udah keluar. ada ya? Elsie udah di luar. Keluar ya. Oke, Udah di luar. sip. Ya, ini mungkin pertanyaan yang memang sangat common ya terjadi di antara adik-adik, apalagi kalau usianya udah 25, 26 gitu kan. Kapan ya aku menikah? Kira-kira nanti gimana ya pernikahan aku? Nah, satu hal yang kita ingat-ingat bahwasanya pernikahan itu bukan ajang perlombaan, bukan cepet-cepetan gitu. Oh, dan ada backsound. Ya Allah. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi intinya menikah itu bukan ajang perlombaan. So yang udah menikah berarti dia menang, bukan seperti itu. Bukan berarti yang sudah menikah itu juga bukan berarti lebih baik daripada yang belum menikah. Ini salah nih.
bukan berarti yang lebih baik daripada yang belum menikah maksudnya. Jadi jangan sampai adik-adik, oh karena aku belum menikah, teman-teman udah menikah, terus oke-oke aja deh asal aku udah nikah gitu kan, asal aku udah dapat pasangan gitu. Nah, jangan sesekali kita menikah hanya karena kita teman-teman udah nikah semuanya gitu, bukan hanya karena itu. Tapi sebaliknya juga jangan sampai kita menolak semua yang datang. Kok yang datang nggak ada yang instruksi gitu. Kita enggak semuanya tanpa mohon petunjuk dari Allah. Jadi setiap apapun yang terjadi itu kita mohon petunjuk sama Allah gitu kan ya. Intinya jangan beranggapan bisa jadi seorang gitu kan dia menikah dia banyak lahan pahalanya, misalnya dengan berbakti kepada suami, dengan banyak hal gitu kan, tapi bisa jadi orang yang belum menikah itu jauh lebih baik gitu kan, karena dia mungkin punya banyak kesempatan untuk beribadah, banyak kesempatan untuk melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah. Jadi intinya don't be sad gitu ya. Nah, don't be sad. Allah With you. Apa yang terbaik bagi kita, insya Allah. Jadi jangan bersedih kalau kita belum ketemu sama dia. Jangan nangis tuh Yusra. Ya, jangan nangis gitu kan. Nah, apa alasannya? Apa alasannya kenapa kita jangan sedih kalau kita belum menikah? Karena pertama, bisa jadi nih ya, dengan kita belum menikah ini ternyata karena Allah pengen dekat dengan kita. Gitu kan. Karena kita nih belum menikah gitu kan. Oh, jadi kita jadi ini, jadi banyak berdoa, jadi banyak tahajud, dan jadi banyak memohon kepada Allah gitu kan. Jadi dengan kita belum menikah ini ternyata kita lebih dekat dengan Allah gitu, dan lebih benar-benar bergantung kepada Allah gitu. Dan itu orang yang dicintai Allah kan, ketika dia bisa mendekat kepada Allah gitu kan. Ketika seorang melangkah mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat kepadanya dengan berlari dan seterusnya. Dan ketika bisa jadi dengan belum menikah ini orang justru lebih dekat kepada Allah gitu. Ada orang yang sudah menikah, oh mentang-mentang udah nikah gitu, dan dia lupa dekat dengan Allah karena sibuk honeymoon misalnya dan sebagainya gitu. Jadi bisa jadi ini adalah cara Allah untuk mendekatkan adik-adik semua dengan Allah gitu. Terus yang kedua, nah ini nih bisa jadi ketika adik-adik sendiri ini punya banyak waktu untuk diri sendiri dan beribadah kepada Allah gitu kan. Bisa jadi ada banyak hal-hal yang terjadi ketika seorang menikah. Dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri misalnya karena dia ada keluarga, ada anak yang harus dia jaga, ada hal yang harus dia korbankan gitu. Ada orang yang setelah menikah dia merasa, aduh aku kok kayak terikat sih gitu. Kalau dulu aku kemana-mana bisa sendiri bebas gitu kan. Oh sekarang aku harus begini, harus begitu, harus izin, harus segala macam gitu kan. Nah ada orang seperti itu. Jadi intinya ketika belum menikah ini kalian punya waktu untuk diri sendiri. Jadi ya manfaatkan untuk segala kebaikan yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, tapi di sisi lain mengurus rumah tangga juga sebenarnya hal yang baik karena insya Allah akan dapat pahala juga di sisi Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang penting nih. Jangan ada kira ya, oh aku capek-capek nunggu nih, itu ketika kita melakukannya karena Allah, menjaga diri karena Allah, nggak dinilai sama Allah. Justru setiap ikhtiar yang ada dilakukan, setiap penjagaan diri yang ada dilakukan, tidak mau pacaran, tidak mau, insya Allah nggak ada yang pacaran ya, insya Allah yang menjaga diri dari interaksi sama lawan jenis yang tidak baik, gitu kan. Nanti aja. Setiap hal tersebut Nanti itu, pacarannya nih. benar, nanti aja pacaran setelah menikah. Nah, ketika kita berusaha untuk menjaga diri itu Allah pasti nggak akan sia-sia deh. Insya Allah nggak akan sia-sia karena Allah akan catat setiap penjagaan diri yang kita lakukan akan catat sebagai pahala oleh Allah. Insya Allah. Setiap ikhtiar kita yang kita lakukan itu ada pahalanya. Jadi don't worry, insya Allah ini Allah nggak sia-sia. Allah nggak sia-sia. Karena ketika kita berusaha niatkan ketika kita menjaga diri, ya Allah aku menjaga diri dari belum menikah ini, menjaga diri niatkan karenamu ya Allah, karena mengharap ridhomu, insya Allah Allah nggak sia-sia seperti itu. Kemudian yang keempat ujian kesabaran, yaitu bersabar gitu kan. Nah apa yang pahalanya tanpa batas itu ya bersabar gitu kan. Kalau misalnya kayak baca Al-Quran pahalanya itu 10 kali lipat kan, kalau bersedekah sampai 700 kali lipat. Nah, kalau bersabar, Allah bilang apa? Allah bilang kalau bersabar itu pahalanya tanpa batas. Jadi bisa jadi ini ujian kesabarannya adik-adik semua gitu kan. Nah, ketika bersabar gitu kan, mudah-mudahan Allah mengganti dengan yang lebih baik pahalanya insya Allah.
Nah, terus yang ini sebagian ya, tidak semua. Ada orang yang menyesali pernikahannya mungkin karena dia asal-asalan atau asal nikah aja atau niat yang salah ketika menikah atau memang ujian dari Allah gitu kan. Ada yang menyesal dengan pernikahannya karena ternyata kehidupan pernikahan itu jauh dari harapannya gitu. Nah, tapi bisa jadi ini juga sebuah ujian dari Allah gitu kan. Terhadap seorang itu ketika Allah ingin meningkatkan derajat seorang, Allah akan memberikannya ujian seperti itu. Jadi mumpung masih sendiri nih, mumpung masih ini, manfaatkan waktu, energi yang kalian punya itu untuk sesuatu yang lebih baik, insya Allah. Nah, tetap semangat ya, semangat semuanya, semangat dalam ikhtiar jodohnya, dikencangkan lagi doanya, minta sama Allah, pokoknya minta tuh sandarkan harapan hanya pada Allah saja. Kalau kita menyandarkan harapan kepada orang lain, kepada manusia yang sama lemahnya dengan kita, ya itu berarti kita sedang menyandarkan diri kepada sesuatu yang lemah seperti itu. Jadi ya udah sandarkan semuanya kepada Allah. Allah pasti akan memberikan kita jodoh. Setiap orang tuh udah ada jodohnya, nggak di dunia, insya Allah di akhirat seperti itu. Jadi ya tetap semangat gitu, jangan sampai putus asa juga. Aduh, aku kayaknya nggak ada jodohnya deh, gitu. Kapan sih, gitu. Nah, yang penting sandarkan, kembalikan semuanya kepada Allah. Allah pasti sudah menyiapkan jodohnya untuk diri kita. Gitu ya. Terus next, nah ikhtiar. Nah, kita tetap ikhtiar kan, tadi kan bisa berdoa di sepertiga malam terakhir itu sholat hajat. Gitu kan. Allah punya hajat, hamba punya hajat ya Allah, ingin menikah dengan seorang laki-laki yang soleh, akan membimbing dan mengajak ke surgamu ya Allah. Doa terus menerus hingga sampai Allah mengabulkan insya Allah. Nah kemudian juga minta rekomendasi, bisa kita minta rekomendasi dari kakak, dari murabi, dari orang tua, keluarga, sahabat yang dipercaya yang sudah menikah gitu kan. Nah, terus yang tadi itu ya, jangan asal pilih gitu, ketahui tentang gimana keluarga. Kalau kita udah mulai proses ta'aruf, ketahui juga tentang gimana keluarga, diri calonnya gitu kan. Gali info sedetail-detailnya. Dan yang paling penting adalah selalu libatkan Allah dalam setiap proses tersebut. Jadi mau kita stop atau lanjut gitu kan, kita harus selalu istikharah. Keputusan kita itu bukan keputusan yang berdasar dari emosi kita, tapi atas petunjuk dari Allah. Jadi akan selalu penting untuk melibatkan Allah dalam setiap putusan yang kita ambil. Misalnya lagi ta'aruf nih, kira-kira lanjut nggak ya sama orang ini atau berhenti nggak ya? Nah ini kita selalu harus istikharah ya, libatkan Allah dalam setiap prosesnya. Nah ini mungkin udah pada dengar juga ya, menyegerakan bukan berarti tergesa-gesa. Jadi kita segera nih, tapi segera itu berarti tergesa-gesa, harus segera gitu kan. Nah, jadi kita senantiasa berbenah, persiapkan diri, bekali ilmu-ilmu pernikahan, bahkan pendidikan anak juga ya. Tapi ilmu pendidikan anak nih nggak harus detail juga sih sebelum menikah, karena lebih enak bacanya ketika udah prakteknya ya, karena sering lupa sih ketika kalau belum menikah. Jadi ya yang pertama itu ya gimana karakter perempuan seperti itu. Nah, insya Allah karena ketika kita memantaskan diri, Allah akan memberikan yang pantas juga, insya Allah. Seperti itu. Karena jodoh adalah cerminan diri kita sendiri. Nah, ini balik. Nah, kalau pernikahan tuh bukan akhir segala-galanya ya. Maksudnya, kalau udah menikah, oke, udah kelas gitu kan. Aku udah oke nih, udah genap setengah agama, bukan seperti itu ya. Nah, bukan pernikahan Cinderella. Kalau pernikahan Cinderella gimana? Mereka menikah dan hidup bahagia. Gitu kan? Happy ending. Iya. Gitu kan. Happy ever after. Nah, Iya. nah sekarang ini mau tanya dulu nih. Dari siapa ya? Dari Yusra dulu deh. Apa persepsi Yusra tentang, imajinasi Yusra tentang pernikahan? Persepsinya, imajinasinya, bayangan nikah tuh gimana sih? Gitu. Sekarang silakan Yusra. Gimana kira-kira menikah tuh gimana sih sebenarnya? Ayo, silakan Yusra. Putus-putus suaranya ya. Nah, dah kedengaran nih. Gimana Yusra? Pernikahan yang Yusra bayangkan tuh gimana?
happy, terus dia akan membimbing aku misalnya gitu. Dia akan romantis ke aku atau gimana? Ya boleh bebas, silahkan. Silahkan. Kalau menurut Yusra sih ini apa pernikahan tuh ada yang bimbing gitu kan ini. Ada kawan bersama, ada kawan cerita gitu. Kawan cerita, ya terus. Apa bayangan persepsi imajinasi segala hal yang Anda pikirkan tentang pernikahan? Terus, ya itu, insya Allah pernikahan kita bahagia ya. Bahagia, pernikahan itu bahagia. Oke. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Nah, lanjut ke siapa lagi ya? Teh Ade, silakan Teh Ade. Apa bayangan Teh Ade, persepsi Teh Ade tentang pernikahan? Ayo Teh Ade. Iya, pernikahan tuh itu jadi bagusnya emang temennya itu asik kan sama-sama gitu kan, diskusi gitu. Diskusi bersama. Oke. Next, apa lagi Ade? Pokoknya iya kan nikah itu ibadah dunia akhirat gitu. Jadi yang butuhnya bisa bimbing terus visi-misi ke depan anaknya gimana gitu kan. Pokoknya segala hal lah. Jadi kalau misalnya berdua tuh kan ada rekan diskusi kan. Kalau asik sih tapi sepi. Iya. Asik. Oke. Ada lagi nggak Teh Ade? Ya udah mulai kesepian ya. Mikir lagi. Oke, teman diskusi ada yang membimbing, yang membicarakan masa depan. Oke, note Teh Ade. Sip, lanjut ke Ade. Silakan Ade, apa yang Ade pikirkan tentang pernikahan, Dek? Tadi udah dibacain sama Yusra sama Ade. Mungkin Ade punya pemikiran lain, yang lain gitu. Jadi sebenarnya kan ini salah satu dari siklus kehidupan, nak Kak. Jadi ya dan memang udah saatnya gitu. Keberkahan yang paling berkah ya itu tadi jadi istri yang soleha. Setelah menjadi anak yang soleha ya jadi istri yang soleha. Dan juga membentuk keluarga yang baik itu gitu. Karena Rasulullah pun kan membanggakan umatnya yang banyak. Gimana cara banyak itu ya berkeluarga. Masya Allah. Tapi bayangan Ade sendiri tentang pernikahan keluarga yang Ade mungkin yang terpersepsi dalam pikiran Ade seperti apa? Misalnya bayangan, oh nanti keluarga aku tuh begini gitu, begini. Kira-kira. Kalau yang terbayang sih ini Uni cita-citanya bisa kan ya itu ada teman ya pastinya kan. Iya. Teman ngobrol ya, teman curhat, teman merajaah. Ya itu Uni. Dan selanjutnya ya itu tadi terwakili lah sama itu Yusra sama Adik tadi. Asik. Sip, not Ade. Nah, selanjutnya Anissa nih. Mungkin ada tambahan dari yang sampaikan Ade sama Yusra tadi kira-kira. Persepsi apa ya? Nanti kalau aku menikah aku pengen begini gitu. Kira-kira keluarga yang aku inginkan itu seperti ini. Masih ini Anissa, masih ini mute. Sepertinya terwakilkan, banyak yang terwakilkan ya. Ya Allah. Mungkin Anissa punya ini kali, punya tambahan gitu. Oh, aku pengen keluargaku nanti seperti ini, harapannya seperti ini gitu.
anaknya gimana gitu misalnya. Kalau yang pertama yang persepsinya mungkin sudah terwakilkan tadi, cuman tambahannya menikah itu yang di pikiran Nana selain yang tadi butuh teman, untuk teman diskusi itu tanggung jawab gitu. Tanggung jawab Karena ya, sering itu yang paling penting tuh. ya tanggung jawab sering mikirin gitu kan, walaupun kita pasti dalam beberapa di antara kita sudah pernah misalnya ta'aruf gitu. Jadi sempat mikir gimana ya, sanggup nggak ya ke depannya itu jadi istri yang baik gitu. Jadi tanggung jawabnya itu langsung tanggung jawab yang dipikirkan gitu. Jadi terus yang kedua yang terasa itu ketika imannya turun gitu. Jadi kalau sendiri tuh luar biasa juga magernya gitu. Tapi ketika bersama gitu, mungkin sama-sama mager atau sama-sama lagi turun, tapi mungkin itu lebih baik bersama daripada sendirian magernya gitu. Lebih bisa berjuang gitu, lebih bisa berdiri gitu. Masya Allah, Masya Allah. Terus? Silakan, boleh keluarkan aja unek-uneknya atau yang bayangan persepsinya, boleh. Pengennya nanti itu yang punya pendamping hidup tuh yang mencintai ilmu gitu. Jadi nanti sama sekarang kan sama sevisi jadinya kan, jadi pengennya menjadi orang tua yang yang dibanggakan anaknya nanti gitu. Karena mendidik itu kan butuh ilmu, jadi pengennya punya pendamping itu yang selalu ingin belajar gitu, yang mencintai ilmu dan majelis ilmu gitu. Masya Allah, barakallahu fiik. Great, Masya Allah. Makasih Anissa. Nah lanjut Mike nih, Mike belum ya? Elsie sama Mike yang belum ya? Siapa yang duluan nih? Mike apa Elsie duluan nih? Mike nih. Ya, Mike, silakan Mike. Apa persepsi Mike, imannya si bayangan, harapan, apapun deh tentang pernikahan kira-kira Mike. Gimana Mike? Jaringan ya? Ada ya? Elsie dulu kalau enggak. Nah, silakan Elsie duluan deh, Elsie. Kayaknya Mike belum ini nih ya. Ayo silakan Elsie. Elsie? Ada Elsie? Tes 1 2 3 tes. Kayaknya ini ya masih off ya. Ya udah nggak apa-apa. It's okay. Masya Allah ya, adik-adik udah punya persepsi bayangan tentang pernikahan dan harapan-harapannya gitu kan. Ini berdoa semoga Allah segera ijabah harapan-harapan adik-adik semua. Yang insya Allah ya ketika niat kita tulus, niat kita ikhlas, niat kita benar gitu kan, Allah pasti nggak akan sia-sia. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita dan insya Allah Allah akan segera ijabah. Nah yang pengen Uni share sekarang adalah tentang realitas pernikahan yang mungkin sering terlupakan oleh seorang yang sedang menyiapkan pernikahan. Jadi kalau kita udah siap-siap kan, wah kayaknya happy terus menerus gitu kan, bahagia, happy tapi kita lupa menyiapkan realitasnya. Nah ini mungkin kalau yang lain-lain mungkin ilmunya udah dapat dari kakak yang lain ya, teman-teman yang lain gitu kan. Nah ini mungkin sekedar sharing aja gitu kan. Nah ada beberapa realitas yang sebenarnya banyak gitu, ada beberapa aja yang dirangkum gitu kan tentang yang sering terlupakan gitu. Nah pertama apa? Nah nih suami yang akan dinikahi itu nggak selalu sosok yang romantis, so sweet, suka kasih surprise. Kayak artis Korea lah, kalau lihat artis Korea kok kayaknya so sweet banget, apalah gitu kan. Nah, jadi nggak selalu sosoknya itu tuh orang itu so sweet gitu kan. Ada kadang-kadang dapat suami orang yang tidak pandai berkata-kata. Jadi soal pernikahan dia nggak pernah mengucapkan kata I love you sama sekali gitu kan. Aduh, padahal aku kan pengen di so sweetin sama suami aku, sama pacar aku gitu setelah menikah gitu kan. Nah ternyata ada yang seperti itu gitu. Jadi adik-adik ini ya jangan selalu berpikir bahwa pernikahan itu akan selalu romantis, so sweet aja gitu. Karena ada orang yang karakternya
menunjukkan cintanya mungkin tidak dengan cara so sweet, dengan cara berkata-kata seperti itu. Nah, mungkin ada yang udah mendengar 5 bahasa cinta, ada yang tahu nggak? 5 bahasa cinta. Belum ya? Belum ya? 5 Nah, ya. ini ada 5 bahasa cinta. Ini nggak ada di slide ya, lupa. Nah, pertama itu orang yang tipe yang so sweet nih, yang suka berkata-kata I love you tiap hari 5 kali, 10 kali, 100 kali gitu kan. Nah, ada orang yang tipenya itu sentuhan. Dia senang kalau disentuh gitu, misalnya dipijit gitu, dipegang tangannya seperti itu. Ada juga bahasa cintanya itu yang hadiah. Jadi dia senang dikasih surprise, dikasih hadiah gitu kan. Ada yang bahasa cintanya itu pelayanan. Jadi dia menunjukkan cintanya itu atau merasa dicintai ketika dia dilayani. Gitu. Misalnya disiapkan bajunya, disiapkan peralatan makannya, lunch-nya, segala macam. Ada yang seperti itu. Terus satu lagi, lupa, ntar bisa deh insya Allah. Oke, dikit deh insya Allah ya. Nah, jadi seorang tuh mungkin memahami bahasa cinta pasangannya. Jadi ketika dia memahami bahasa cinta pasangannya, dia akan mengerti kenapa suaminya nanti misalnya tidak mudah mengatakan I love you seperti itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, apalagi sih? Nah, ini yang kedua. Jadi jangan kita berpikiran ketika kita menikah, oh otomatis dia belahan jiwa aku nih, gitu kan, akan selalu mengerti kita, gitu kan, nggak akan selalu, karena laki-laki perempuan itu 2 sosok yang berbeda. Jadi cara dia menganalisa, cara dia berpikir, kalau perempuan itu kan baperan, pokoknya apa bawa perasaan, gitu kan, seperti itu. Nah, kalau laki-laki dia lebih realistis, jadi mungkin perbedaan cara ini akan kaget, gitu kan, loh kok gitu, oh gitu ya berpikirnya, gitu. Nggak hanya laki-laki dan perempuan yang berbeda ini ya juga, tapi juga latar belakang pendidikannya, budaya di kampungnya, misalnya orang Pasaman sama orang Payakumbuh gitu kan, berbeda latar belakang budayanya gitu kan, atau pendidikan gitu, dia anak teknik, aku anak keguruan misalnya gitu kan, oh beda banget gitu kan. Nah ini akan berbeda. Jadi nanti mungkin kan akan terkait-kait, tapi harus disiapkan nih bahwa dia itu, si laki-laki ini, dia tidak akan selalu bisa memahami kita. Seperti itu. Jadi kita harus jelaskan, aku seperti ini loh, Mas, udah, Abang, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini juga terpenting nih. Dalam bayangan orang yang belum menikah, pernikahan itu adalah suatu yang akan indah, akhir dari segalanya gitu. Tapi enggak. Sebenarnya itu adalah start dari segalanya. Karena yang awalnya kita sendiri, kemudian kita berdua itu seperti memulai kehidupan baru gitu. Nah, kayak Gunung Fuji nih ya. Gunung Fuji ini kalau dilihat kok cantik banget, bagus banget gitu kan. Nah, tapi ketika seorang menjalani memanjat gunung itu gitu kan, kira-kira susah nggak? Banyak halangan dan rintangan nggak kira-kira? Banyak kan? Nah, tapi ketika dia sampai di puncaknya dan melihat pemandangan yang sangat bagus, maka itulah puncak keindahannya. Jadi intinya pernikahan itu ketika dilihat dari jauh, dia terlihat indah, tapi ketika dijalani belum tentu indah, selalu indah, pasti berat, tapi ketika dia berhasil, maka dia akan melihat sesuatu yang sangat indah. Seperti itu. Jadi akan selalu ada konflik tuh, nggak mungkin ada sebuah pernikahan meskipun 2 orang ini saling mencintai banget nih, aku sayang banget sama kamu, aku cinta banget sama kamu, dia belahan jiwaku gitu kan, dia cinta sama aku sejak kecil, aku juga cinta sama dia sejak kecil, terus menikah terus akan bebas konflik, it's nonsense, nggak mungkin gitu, pasti akan ada konflik, ada tidak sesuai dan lain sebagainya. Dan itu yang harus kalian tanamkan ya, jadi jangan berpikir nanti pernikahan aku akan sama dia berbahagia segala macam, pasti ada konflik. Nah, kira-kira apa penyebab konflik ini yang paling banyak gitu kan? Sama keuangan. Jadi walaupun pernikahan itu modalnya cinta ya, tapi cinta itu juga nggak cukup sih. Karena kadang ada masalah keuangan yang menimbulkan permasalahan gitu kan. Jadi kayak ini pernah punya pengalaman ya, teman gitu kan, dia itu saling ikhwan akhwat gitu kan, mereka tuh saling suka sejak SMA, terus pisah gitu kan, yang satu kuliah di luar kota, yang satu kuliah di Pulau Jawa gitu kan, terus mereka menikah sama-sama suka gitu kan, terus ternyata setelah menikah mereka itu punya persepsi yang berbeda tentang masalah keuangan. Jadi suami ini berpersepsi bahwa sebagian gajinya itu harus buat orang tuanya. Jadi
Jadi dia potong misalnya punya gaji 5 juta gitu kan, 2,5 jutanya mesti buat orang tuanya gitu, ibunya gitu kan, karena ayahnya juga udah nggak ada gitu kan. Terus ternyata itu menimbulkan konflik karena dalam persepsi istri, ibu diberi seperlunya, nggak harus setengah gitu, yang adil itu nggak seperti itu. Bahkan di sebulan pernikahan mereka udah kita cerai aja gitu kan karena masalah keuangan ini gitu kan. Jadi ini salah satu yang memang memicu ini, tapi alhamdulillah mereka masih bertahan sampai sekarang. Mungkin setelah itu ada komunikasi yang baik gitu kan. Nah, jadi bisa jadi ini, atau misalnya si istri si suami punya ngasih diam-diam ke orang tuanya, itu nggak apa-apa, itu hak suami sebenarnya gitu. Tapi si istri, oh kok dia gitu sih, bla 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 gitu kan. Nah itu juga bisa memicu konflik gitu kan. Atau keuangan yang misalnya lagi pilot, nauzubillah, semoga kita ini, maksudnya yang sampai ke level 0 gitu kan. Nah itu juga bisa memicu emosi-emosi tertentu gitu. Jadi ini lebih bijak lah dalam memanage ini gitu. Dan intinya komunikasi sih, bagaimana kita mengkomunikasikan dengan pasangan. Nah ini juga ada permasalahan dengan tinggal bersama orang tua dan mertua. Sebaiknya setelah menikah itu tinggal memang lebih baik sendiri ya. Jadi walaupun tinggal di kontrakan, tinggal sendiri, tapi ada juga baiknya tinggal bersama orang tua karena kita bisa berbakti kepada orang tua gitu kan. Tapi ini kayak ada kasus juga dia suaminya itu disetir sama mertuanya gitu kan. Jadi dia tidak bebas untuk mengatur keluarganya seperti itu. Dan ini juga pandai-pandai kita dalam berkomunikasi. Apalagi nih hobi. Hobi ini juga salah satu yang memancing konflik sebenarnya. Misal kita punya suami, suaminya itu hobinya main bola, gitu kan. Nah si istri nggak suka bola nih, atau hobinya mancing, dia ngabisin waktu berjam-jam dengan memancing. Si istri sebel dong, sebel banget gitu kan. Kok dia mancing aja habis waktu gitu kan. Nah, atau yang hobi main games gitu suaminya, nah itu rentan banget memicu konflik. Soalnya ini juga pernah lihat ya, maksudnya teman gitu kan yang dia punya anak autis, tapi suaminya itu hobi main games, dan akhirnya ya kesel terus sama suaminya, nggak bantuin gitu, nggak bantuin nemenin anak. Ini juga harus dikomunikasikan dengan baik. Nah ini juga nih kecemburuan yang berlebihan, misalnya suaminya dekat dengan siapa gitu kan, padahal tidak apa-apa, dan ini ya, kecemburuan itu tanda cinta, tapi ketika berlebihan itu tidak baik. Terus apalagi ya, nah ini nih ekspektasi. Jadi ketika nikah aku ekspektasinya begini, ternyata oh kok nggak kayak gitu sih gitu kan. Aku nanti pengen diskusi sama dia gitu kan. Ternyata pas diskusi kita ditinggal tidur gitu kan. Atau aku pengen dia orang yang mengajak aku pada kebaikan gitu, seperti itu kan. Tapi ternyata dia ternyata juga malas-malesan ya ternyata, misalnya seperti itu kan. Nah, itu yang ekspektasinya. Nah, ini intinya sebenarnya adalah kita perbaiki diri kita terlebih dahulu, baru kita memperbaiki pasangan gitu kan. Kita tidak mungkin merubah orang yang sudah bertahun-tahun memiliki satu kebiasaan. Misalnya dia punya kebiasaan A gitu kan, yang kita sebenarnya nggak suka gitu kan. Nah, kita nggak bisa merubah dalam waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan gitu ya. Yang penting kita perbaiki diri kita aja. Kita pengen harapannya begini, kita lakukan apa yang kita harapkan tersebut terlebih dahulu. Nanti insya Allah suami juga akan mengikuti, atau pasangan akan mengikuti juga. Dan bahkan ya hal-hal kecil, misal kayak si istri punya kebiasaan berantakan misalnya, sementara suami punya kebiasaannya dia di rumahnya rapi seperti itu. Nah itu rentan memicu konflik juga gitu, karena kok istri aku jorok banget sih gitu, seperti itu. Atau misalnya istri suka hobinya pesen-pesen makanan, sementara suami senangnya selera rumahan gitu kan. Nah itu bisa juga menimbulkan konflik seperti itu. Nah itu yang harus nanti ditemukan gitu. Atau kondisi ketika lagi hamil atau PMS itu kan perempuan kan sensi ya, baperan gitu kan. Nah ini juga nih, suami tiba-tiba ngapain sih istri gue kok tiba-tiba jadi sebel aja padahal nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah seperti itu gitu kan. Banyak sih penyebabnya konflik ini. Intinya sih sebenarnya komunikasi. Ntar ya lanjut dulu ya. Nah ini selanjutnya, orang berpikir pernikahan itu akan baik-baik saja, tapi sebenarnya ketika awal pernikahan tuh ya masa-masa honeymoon sebulan 2 bulan gitu, lalu akan mengalami masa turbulensi namanya. Masa turbulensi itu apa? Masa di mana kalau naik pesawat terasa nggak? Kalau naik enak mulus terus tiba goncangan, kayak jatuh, kayak mau jatuh gitu kan, terasa kan seperti itu. Nah itu masa turbulensi, di mana masa ini mungkin adik-adik nanti akan mengalami penyesuaian dengan kebiasaan-kebiasaan pasangan yang mungkin nggak sesuai
harapan atau berbeda, seperti itu ya. Nah, masa untuk sampai ke stabil ini itu masa turbulensi, karena ada orang yang bisa dalam waktu 1 tahun 2 tahun dia udah mencapai masa stabil. Oh, dia sudah memahami, oh suamiku ini kalau begini, oh jadi responnya begini. Istriku kalau dia gini, aku responnya begini, seperti itu. Jadi, nah itu berbeda setiap pasangan gitu kan. Nah, ketika dia sudah melewati masa turbulensi ini, biasanya setelah itu stabil. Tapi kalau di masa 5 tahun pertama pernikahannya yang ada cekcok, berantakan segala macam, itu rentan agak susah untuk lanjut ke masa stabilnya. Jadi yang paling baik itu ya 1-2 tahun ketika dia udah mulai stabil itu, insya Allah ya. Ketika seorang itu udah stabil dalam pernikahannya, dia akan merasa, oh dia sangat memahami aku ya, gitu seperti itu. Oh aku juga sangat mengerti kalau dia begini, aku harus begini, gitu seperti itu. Jadi intinya ada masa penyesuaian dulu, masa yang goncang dulu seperti itu. Nah ini tadi, nanti setelah pernikahan tuh ya nggak kayak Cinderella, tinggal di istana, hidup bahagia. Tapi nanti setelah menikah ada uang kontrakan yang harus dipikirkan, atau cicilan rumah, atau beli rumah, nabung buat beli rumah, ada harus sembako yang harus dipersiapkan, ada pampers anak yang harus dibeli. Gitu. Jadi ini yang mungkin belum terpikirkan ketika sebelum menikah. Oh nanti kalau misalnya masih single gitu kan, mungkin masih mikirin diri sendiri gitu kan. Oh aku capek masak, tinggal beli aja. Atau yang masih mikirin ada orang tuanya, tinggal sama orang tua gitu kan, masih dipikirin sama orang tuanya. Nah setelah menikah, udah mulai memikirkan nih, oh nanti kontrakan berapa ya? Oh nanti buat masak berapa ya? Nah ini yang harus kita pikirkan, dipersiapkan gitu, seperti itu. Bukan kayak Cinderella ya, udah menikah, udah holes gitu kan, udah bahagia segala macam. Enggak, ada yang harus kita persiapkan seperti itu. Nah ini yang paling penting dalam pernikahan. Apa itu? Ilmu komunikasi. Jika kita mengkomunikasikan segala sesuatu gitu. Jadi kalau perempuan tuh kan kadang suka kode-kodean ya. Kalau laki-laki tuh nggak kenal kode dia. Misalnya gini, oh udah misalnya kan, kayaknya enak tuh ayam bakar gitu kan. Padahal dalam hati pengen ayam bakar gitu. Nah suami tuh nggak mengenal kode-kodean. Jadi kalau pengen ayam bakar bilang aja, udah aku pengen ayam bakar gitu. Udah selesai gitu kan. Bang aku pengen makan es kelapa muda misalnya, seperti itu. Karena bagi laki-laki kode perempuan itu lebih rumit untuk dipecahkan daripada codingnya komputer gitu, seperti itu. Jadi ini apapun dalam segala hal, baik itu dalam keuangan, dalam hobi segala macam, itu penting mengkomunikasikan. Jadi ilmu komunikasi ini, ketika komunikasinya berjalan baik, insya Allah keluarganya baik. Tapi kalau komunikasinya nggak lancar nih, jadi suami persepsinya A, istri persepsinya B gitu kan, nah itu nggak ketemu gitu. Jadi, nah laki-laki itu paling penting adalah nggak suka dikode-kode. Udah bilang aja, aku mau ke sini, aku mau ke situ, bisa nggak, boleh nggak gitu. Langsung utarakan dengan detail. Dan laki-laki itu tidak bisa mencerna satu kalimat yang lebih dari 15 kata. Misalnya, Mas aku pengen ini, nah dia cuma ingat awal sama ujungnya doang. Jadi kata-katanya pendek aja, Mas aku pengen ke sini, Mas aku pengen ini, aku pengen begini, gitu kan, titik. Seperti itu. Jadi ini ya seperti itulah kode-kode yang perempuan yang suka, aduh kayaknya males, ya, kayaknya pengen ini deh, kayaknya enak deh. Udah, oh jadi istriku mikirnya itu enak, udah gitu aja. Kalau laki-laki dia lurus-lurus aja sih kalau laki-laki seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu kalian ingat juga, banyak kejutan dalam pernikahan. Di luar ekspektasi kalian. Jadi kalian punya ekspektasi begini, ternyata di dalam pernikahan itu kadang-kadang banyak yang nggak sesuai dengan ekspektasi. Ada yang ekspektasi, oh kayaknya tuh Ikhwan ketua BEM, gitu kan? Oh dia kayak kepemimpinannya bagus banget gitu. Ternyata ditakdir Allah jodoh dengan kita, ternyata nggak kayak gitu ya, gitu kan? Ada juga yang misalnya nikahnya, oh dia tuh kayaknya cool banget, pendiam, nanti bisa ngomong nggak ya sama dia? Ternyata nyambung banget, kalau ngomong dia bisa ngomong banyak sama istrinya, gitu. Nah, akan banyak kejutan-kejutan yang mungkin nggak terpikirkan sebelumnya, seperti itu. Lagi ya, nah ini juga penting nih. Ini PR juga buat ini ya sendiri ya, terutama terhadap anak, karena manajemen emosi ini penting ketika kita terutama sudah memiliki anak, karena kalaupun kita punya ilmu
pendidikan anak yang banyak gitu kan, tapi kalau nggak bisa manage emosi ya sama aja gitu, nggak lupa tuh semua teori-teorinya. Seperti itu. Ini pelajaran buat Uni sendiri ya, terutama dalam manage emosi sama anak-anak gitu ya. Seperti itu. Nah, ini pernikahan itu antara syukur dan sabar. Jadi pernikahan yang baik ketika ada yang bilang gini, ketika kamu menemukan orang yang tepat, dia akan menjadikanmu sebagai ratu. Kalau kamu menemukan orang yang nggak tepat, dia akan menjadikanmu sebagai babu, gitu kan? Ada yang seperti itu, gitu kan? Ya benar sih, karena pernikahan yang baik, yang sehat itu akan menjadikan suatu kebahagiaan yang luar biasa, masya Allah. Dan kita bersyukur atas itu, gitu kan? Karena ketika pernikahan itu sehat, bahagia, kita akan merasakan bahagia yang masya Allah luar biasa bahagianya. Gitu. Tapi ada juga yang ditakdirkan Allah pernikahannya itu tidak bahagia gitu kan, ada yang ternyata dapat suaminya yang justru menguji hidupnya gitu, ya Allah, bikin tekanan batin gitu kan, segala macam. Nah, jadi itu adalah ujian dari Allah untuk meningkatkan derajatnya, maka bersabar dalam pilihan. Seperti itu ya. Nah, jadi yang paling penting adalah bagi seorang akhwat yang nanti ketika kalian sudah menikah, bahwa itu adalah ladang utama untuk meraih surganya. Karena ketika setelah menikah, ridho orang tua pindah ke ridho suami. Seperti itu. Nah, hadis dalilnya nih, ada seorang wanita yang dia cuma sholat 5 waktu, aja nggak sholat sunnah, kemudian puasa di bulan Ramadan, menjaga malamnya, menaati suaminya, niscaya dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Jadi walaupun pernikahan itu ini ya, maksudnya mungkin ada yang bahagia, ada yang enggak, tapi intinya pernikahan adalah ladang pahala bagi seorang wanita ketika dia bisa melakukannya dengan baik, menjadi istri yang sholihah dan lain sebagainya. Mungkin itu aja ya, adik-adik semuanya. Jazakillahu khair. Mungkin terlalu cepat ya ngomongnya ya. Mana share screen-nya nih? Orang orang Riyadh ya, orang Riyadh kan cepat-cepat ngomongnya. Iya, kira-kira bisa tangkap nggak sih ya? Karena ngomongnya cepet banget. Mantap. Jadi itu ciri-ciri anak Riyadhnya. Cepat ngomongnya. Iya. Silakan Dari Arabnya cepat jadi Indonesia cepat juga. Oke, Akha, saya dipersilahkan. Siapa yang ingin Dari MC dulu yang bertanya? bertanya. Yang curhat juga boleh. Curhat, silakan, boleh. Iya, ada yang mau curhat nih. Ada yang mau curhat deh. Aduh. Oh, gimana ya? Ya, ayo siapa yang mau curhat? Apa sih? Ya, silahkan. Bisa kayaknya nih yang mau curhat. Bisa kayaknya nih. Kan, baterai anak 4 personal. Bisa dipahami Uni. Bisa Uni. Singkat, padat, dan jelas, On. Kakak juga cepat. Ya. Ayo Unisa. Kayaknya ada yang ditanyakan nih. Enggak, Uti lah dulu. Nah, sedang menunggu casan. Baterainya 4% lah. Oh ya Allah, 4% lagi. Itulah. Oke. Yusra. Kayaknya ada balik. Ada yang ditanyakan, Kalau nggak bertanya nih, pertanyaan lah, Gimana? MC-nya nih, MC-nya nih mau bertanya nih. Iya. Jadi MC-nya kita persilahkan dulu. Ut Maiki. Ayo lah Ut. Mana suaranya Ut Maiki nih? Gimana cara rapiinnya, Mariam? Masya Allah, baju apa itu? Baju apa tuh sama kata omahnya tuh? Jangan. 6. Oke. Mungkin yang lain menyusul nanti ya, Un. Oke, sip. Pertanyaannya. Pertanyaan dari Ade dulu nih. Oke. Jadi Uni begini.
Sebenarnya kan nih untuk masalah kalau ada sih sebenarnya kadang terkendalanya di ini di domisili. Jadi Ya. orang tua nggak setuju gitu karena domisilinya jauh. Kalau untuk kriteria dan sebagainya, insya Allah kita udah kenal orangnya dan juga dengan jalur itulah ya diketahui gitu. Tapi terkendala di domisili, nah itu gimana Uni? Iya, dipahami sih, Ade. Soalnya nih dulu juga pernah ya, sempat tuh pokoknya kalau ta'aruf itu mesti di Padang gitu kan. Pokoknya harus ke Padang gitu, nggak ada plot syarat gitu kan. Tapi ternyata pas Allah jodohkan malah keluar Indonesia, lihat gitu. Masya Allah, Allah mudahkan aja gitu. Jadi maksudnya kuatkan lagi doanya deh, maksudnya kalau dia yang terbaik ya Allah gitu kan, maka mudahkan lunakan hati orang tua Ade untuk memberikan izin gitu. Jadi doa sama Allah gitu kan, yang menggenggam hati orang tua Ade kan Allah ya, jadi ya doa sama Allah kalau memang dia jodoh Ade yang terbaik buat Ade gitu kan, udah mudahkan gitu, bukakan hati orang tua Ade untuk menerima, untuk mengizinkan kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Baik. Tapi sekalian ini juga komunikasi, misalnya kayak diskusi gitu sama orang tua. Ma, misalnya Adik panggil mama misalnya kan, atau panggil apa deh sama mama? Ama nih sama. Misalnya ada orang ini orangnya baik gitu kan, gini gitu kan. Tapi tinggalnya ini gitu, kira-kira gimana? Jadi sebelum itu terjadi ya udah coba ajak diskusi juga gitu, diskusi gitu kan. Kayak gitu mungkin deh kira-kira ya. Ya udah dilakukan ya, sebenarnya ya. Insya Allah udah nih, tapi memang dari adik pribadi pun kalau misalnya jauh dari orang tua pun nggak ini sih, nggak begitu plong gitu. Iya sih. Ya udah istighfarah ya, komunikasikan sama Allah, berdoa sama Allah gitu kan, pasti Allah kasih yang terbaik. Insya Allah. Kemangku. Ya, kayak gitu ya deh. Oke, yang lain. Yusra mungkin. Atau Mike, ada yang mau ditanyakan Ut? Ayo, mumpung masih ada nih. Mariamnya. Iya. Ini ibunya. Iya. Terhalang di ini juga kayaknya Mas sinyal. Ya, oke deh. Kalau Nisa gimana, Jalan pulang kayaknya nih Nisa ya. Iya. Udah sampai rumah nih. Masya Allah. Kalau Teh Ade nih tersendat ini anaknya nih. Ini anaknya nih. Oke. Jaringan putus-putus. Jaringan putus-putus. Jaringan putus-putus ya. Iya. Kalau ada sih lancar aja nih. Alhamdulillah. Ibu, ini Buat sinyal si Junjun. Ini aktivitas. Iya, ini aktivitasnya apa nih? Aktivitasnya di rumah aja deh. Jadi guru anak-anak ya. Jadi guru. Nggak juga sih. Emaknya cuma nemanin aja. Masya Allah. Berarti di sana 3 bahasa ya nih. Berarti di sana 3 bahasa ya nih. Iya, tergantung sekolahnya deh. Jadi ada sekolah Indonesia Ria, ada sekolah Indonesia, ada sekolah Arab, ada sekolah yang ini ya internasional Arab gitu kan, internasional juga ada kan. Jadi kita pilih yang mana gitu deh. Serah kalau misalnya kayak sekolah Indonesia Ria, kita bahasanya bahasa Indonesia. Jadi kayak sekolah di Indonesia, kurikulum itu kurikulum Indonesia kan. Nah kalau sekolah Arab, kurikulumnya berarti teachernya juga orang Indonesia. Iya, dari Dignas gitu didatangkan. Nah, kalau tapi sekolah... kakak dia
Bahasa Inggris loh, teacher Ade. Speak ngomong English lah. Nah, kalau Afia, sekolahnya ini kebetulan kan yang sekolah Indonesia itu agak jauh dari rumah ya, 26 kilo gitu kan, jadi capek juga kalau bolak-balik nganterin ke sekolah Indonesia kan. Akhirnya saya sekolah yang dekat rumah aja, tapi yang bahasanya masih ada Inggrisnya, karena kalau bahasa Arab full nanti nggak bisa ngajarin. Nah, jadi ya udah, jadi bahasanya ini mix English sama Arab ya. Jadi kalau pelajaran bahasa Arab, ya French bahasa tambahan nih Kak ya. French, bahasa Prancis ya Kak ya. Iya, Wow, jadi bahasa Masya pengantarnya English kalau sekolah. Kak, sama Ade tuh teacher English loh Kak. Ngomonglah sama Ade. Aduh. Terus kalau ama Anissa ini dia magister ini nanti nih insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Magister apa? Mah Nisa. Kita doakan semoga Nisa. lancar beliau. Amin, amin. Masya Allah. Sejak kapan udah masuk ya? Ya Allah. Anak baru tuh mau di ospek dia tuh. Masya Allah. Ambil magister apa Nisa? Dia Sama nih, bahasa Inggris. Masya Allah tuh, tuh Amanisa tuh pinter banget. Ade tuh Yalah, ngomonglah. berlebihan. Ngomonglah. Benar kok. Masya Allah pada pinter-pinter nih bahasa Inggris nih kayaknya nih ya. Nih kakak tuh awal tuh pinter bahasa Inggris, lebih pinter daripada bunda lagi. Yalah. Si Nisa, tadi Uni nanya ada yang mau ditanyakan Kak berkenaan dengan ini materi. Di sana jam berapa, Un? Pertanyaannya. Iya, masih jam 5 kurang 9 nih, Nisa. Jadi masih belum maghrib. Maghribnya nanti jam 5 lewat, insya Allah. Karena udah mau masuk musim dingin. Sore, Masya Allah. Sore ya. Sore, Apa ya, Un? Apa? Boleh. Kalau misalnya kita gimana ya? Ragu Ngomong itu aja, pertanda enggak tuh. Un? Gimana? Bisa ragu ya? Ragu itu pertanda enggak tuh. Ragu. Tapi ragunya setelah istiqoroh apa enggak nih, Anissa? Belum istiqoroh. Kalau menurut ini sih istiqoroh dulu aja. Karena bisa jadi orang tuh nggak terlihat maksudnya, wah dia kayak nggak sevisi deh sama aku misalnya gitu kan gitu. Tapi ternyata Masya Allah dia orang baik gitu kan. Masya Allah laki-laki yang soleh gitu. Kita nggak tahu kan, jadi dia punya amalan yang sesembunyi yang kita nggak tahu gitu kan. Jadi dia yang terbaik menurut Allah gitu. Jadi yang pertama, yang terutama sekali adalah komunikasikan dengan Allah. Jadi istiqoroh dulu ketika memutuskan untuk lanjut atau enggak tuh istiqoroh dulu gitu. Nah kalau misalnya jawaban istiqorohnya masih kayaknya berat nih, ada aja halangannya gitu kan. Iya bukan jodoh berarti. Kayak ini ya, kalau mau share ya boleh cerita ya, mungkin ada yang tahu ya. Ini tuh prosesnya. Boleh. Ini tuh prosesnya dari ta'aruf khitbah tuh nggak sampai seminggu. Masya Allah. Gimana ceritanya, Un? Karena Uni ta'arufnya udah lama. Ta'aruf sama khitbah itu cuma seminggu, nggak sampai seminggu sih, cuma 5 hari gitu kan. Jadi kalau misalnya jodoh, wah lancar kayak jalan tol, insya Allah. Tapi kalau misalnya nggak jodoh, pasti ada halangan. Pasti aja ada aja. Un. Ya. Terus ya Un ya, misalnya ini beda cerita lagi gitu ya. Masya Allah. Terus apa namanya tuh ya? Belum entah belum siap, entah gimana tuh ya, nggak tahu juga Nisa gitu. Terus tapi dia kayak mau menjalin silaturahim, maksudnya tuh dia enggak siap, terus tapi enggak mau putus apanya, misalnya kadang masih kayak berteman gitu. Nah, tapi bertemannya itu sama misalnya rame-rame. Jadi misalnya teleponan sama teman-teman SMA gitu, tapi nimbrung sama dia gitu. Jadi gimana ya tuh itu batasan juga tuh yang kita jaga gitu.
Mana sih jilbab Ya, abu-abu entah dah? belum siap, entah belum gimana. Cuman, tapi nggak mau putus kontak aja. Maksudnya tuh masih kayak ngabarin gitu, walaupun nggak dibalas-balas, tapi dia ngabarin gitu. Iya. Paham, Bud. Maksudnya. Masya Allah, hujan Itu juga ya, Bud. masih Sama termasuk jaga batasan juga tuh ya, Un, ya. Atau Iya. memang nggak apa-apa gitu menjalin silaturahim. Tapi nanti takutnya lebih gitu. ya. Karena Kan karena Uni cuman seminggu ya, jadi itu gimana? ya I feel you. Jadi gimana ya kalau dilanjutkan takut gimana gitu. Kira-kira kalau menurut hati Nisa gimana? Ini salah apa enggak sih kalau begini gitu? Kira-kira menurut hati Nisa gimana? Biasanya hati memberikan fatwa kan. Walaupun semua orang membenarkan kalau hatinya ini kira-kira. Nisa masih mute. Rame soalnya anak-anak On jadi. Iya. Ya, intinya berhati-hati aja gitu karena yang namanya interaksi dua orang yang berbeda gitu kan, ya pasti. Nah, namanya dua orang yang berbeda pasti ada kayak magnet lah ya, ada tarik menarik gitu kan antara dua orang berbeda gitu. Nah, kalau dia sebatas silaturahim, insya Allah khair. Tapi kalau misalnya sudah ada lebih gitu, baiknya stop aja gitu. Nah, mintalah fatwa pada hatinya. Kira-kira menurut hatinya gimana? Oh, ini baik nggak? Gitu. Kira-kira, oh ini baik nggak buat aku ke depan? Kira-kira hatinya jawabnya gimana? Gitu kan kadang kan kita, oh nggak apa-apa. Semua orang bilang nggak apa-apa gitu kan. Tapi sebenarnya hati kita merasa, oh ini kayaknya nggak benar nih. Nah, kalau sebatas silaturahim, insya Allah khair. Tapi kalau udah nanyain, oh udah bangun tahajud belum, bla 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 bla, udah kelas putus aja. Nggak sampai ke situ, Un. Cuman kadang kalau misalnya nelpon gitu ya sama teman-teman SMA, jadi kayak nimbrung gitu, jadi silaturahim. Tapi kadang kalau yang kayak pribadi gitu, misalnya kayak chat gitu, cuman ya chat doang, cuman intinya nggak mau putus komunikasi gitu, Un. Cuman ya misalkan masih ragu, jadi didiamin aja kadang gitu. Iya. Ya, insya Allah khair, Nisa. Kalau sekali masih cuma silaturahim aja, insya Allah. Apa-apa. Yang namanya manusia kan ada interaksi ya. Manusia kan makhluk sosial gitu kan. Ya udah khair, insya Allah. Tapi kalau yang sampai ke hal yang sangat pribadi, ya udah close aja kalau memang ini. Gitu. Insya Allah khair sih. Insya Allah. Kalau misalnya masih rame-rame, masih normal-normal aja lah gitu. Apa-apa. Insya Allah. Minta. Semoga memudahkan ya buat adik-adik semua ketemu jodohnya, diberikan yang sejiwa lah gitu kan, saling memahami sesuai dengan harapannya tadi kan, pengen keluarga yang seperti ini Allah kabulkan. Gitu ya. Bahkan dapat yang lebih gitu. Insya Allah. Semoga tangannya si adik tidak terjadi apa tuh. Amin. Ya, ada jeda malam ya di Indonesia ya. Iya. 9 ya. Ya, didoakan ya semoga semuanya di sini, Anissa, Ade, Yusra, dan semuanya segera ketemu jodohnya masing-masing. Jodoh yang terbaik dari Allah yang soleh. Amin ya Allah. Amin, makasih banyak Un, ya, sangat bermanfaat. Semoga diberi kesempatan sharing sama Uni. Gitu. Ya maaf ya kalau ini Uni tuh nggak pakar ya, maksudnya tidak ahli dalam hal pernikahan ya, maksudnya masih belajar juga, gitu. Kan hidup ini belajar terus ya. Iya Uni. Tapi Pengalaman itu yang lebih luar biasa kan? Iya. Iya Dek. Ya, tapi Uni lebih luar biasa daripada kita. Gitu. Enggak lah, kalian lebih luar biasa lah, Insya Allah, Masya Allah. Pengalamannya, ya.
Bisa jadi kalian ya punya waktu banyak, mau mendidik anak-anak, punya amal jariah yang masya Allah gitu kan, bermanfaat, jadi guru segala macam gitu kan, itu lebih baik gitu kan. Ketika masih single nih, ya udah manfaatkan waktu gitu kan. Karena ketika udah menikah tuh lain lagi babnya, lain lagi ininya kan. Udah ini sibuk sama ini, sibuk sama itu gitu kan. Bahkan kadang-kadang sholatnya harus cepet gitu kan, karena anaknya nangis lah, yang inilah segala macam gitu kan. Nah, kamu sendiri udah manfaatkan waktu sebaik-baiknya kepada Allah. Insya Allah Allah akan berikan terbaik. Allah nggak sia-sia kok. Insya Allah. Amin. Ya Uni, Masya Allah. Sholat hajat, doa, itu yang terutama. Ikhtiar juga. Yang ikhtiar itu kan, yang namanya tawakal itu kan ikhtiar ya. Maksudnya yang namanya tawakal itu setelah kita berusaha, serahkan kepada Allah. Kan kayak gitu kan. Jadi maksudnya tawakal itu udah serah Allah aja lah. Ya udah terima aja nasib gitu kan. Juga kan, kita harus berusaha juga kan. Ya juga berdoa juga gitu kan. Baik Uni, Masya Allah. Tabarakallah. Syukran jazakillah khair. Wajazakunallahu khair semuanya. Oke. Uut Yusra beneran nih, nggak nanya nih. Kayaknya ada nih. Tapi gimana? Iya. Ada anak-anaknya di apa beliau? Oh. Gara ada anak-anak tuh. Iya. Jadi nggak berani ya. Anak perasaan tadi ada anak-anak juga teman tanya. Iya. Masya Allah nih. Ini pada ada anak-anak semua nih. Ya, ada anak sebelum waktunya. Allah, udah ada pengalaman mendidik anak ya. Wah, Anak semua, Masya Allah. banyak anak. Ya. Jadi Gimana itulah Udin, tadi Ra? tentang realita dan Cinderella. I am not Cinderella dan. Iya. Oke. Tapi tetap belajar pokoknya intinya. Benar. Siap belajar, siapkan diri. Baik Uni. Oke, mungkin itu saja dari Uni. Atau ada lagi nih tambahan nih? Udah kayaknya deh. Udah semua udah ponjol. Udah. Semoga bisa ditangkap ya. Dan nanti banget. Ya, nanti di share berarti ya nih ya PPT-nya. Sip, insyaallah. Itu kayaknya Semoga karya Uni juga tuh bisa kayaknya lagi bertemu sama Uun. animasinya. Enggak juga, ada fotonya yang ambil juga dari luar tuh deh. Wah. Iya kan, background-nya itu Uni yang buat kan, Masya Allah. Iya. Baru dibuat tuh. Mantap. Ya Allah. Oke lah. Nggak nyangka ya nih ya bisa ketemu Uni dan tadi tuh cuma sekilas terpikir Masya Allah gitu. Wah, ini kesempatan banget nih. walaupun nggak ngobrol lama gitu kan, nggak sempat ngobrol lama di offline-nya, ternyata bisa ngobrol lama di online-nya. Iya ya, alhamdulillah. Senang sih ketemu adik-adik segar-segar kayaknya, masih muda-muda, jiwa mudanya masih ini. Segar, senang sih ketemu, Masya Allah. Syukran ya. Udah dikasih kesempatan terakhir, Masya Allah. Alhamdulillah, makasih Uni. Makasih Baiklah, mungkin itu saja. Itu saja dari Uni. Uni pun mau istirahat dan mungkin aktivitas lain lagi. Dan kita tutup dengan sama-sama membaca doa Rabitoh oleh ya Kafaratul Majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dan kita lanjutkan dengan doa Rabitoh. Langsung aja mudah. Adik. Nanti jaringan susah. Iya nih. Ya, lanjut, On. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Qulillah mamalikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya azzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bi khairi hisab Allahumma inna hadza ikbalun harik وإدبار الليل وأصوات دعاتك فاغفر لنا اللهم إن ربك رب هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بخير الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan syukran jazakillah khair Uni yang menyempatkan waktunya untuk kami. Ya, wasilah dari kakak ke adik-adik ya. Seperti itulah kira-kira. Masya Allah. Ya, semoga kita bisa berjumpa lagi minggu depan atau minggu kedua, minggu lainnya di kesempatan lain. Amin. Oke, udah di screenshot nih dari tadi ya. Betul. Betul. Oh. Tapi ada pakai ini, ada pakai apa? Pakai handphone. Cuman muatnya 4. Uut Nisa nggak ada. Ini udah Uni kayaknya Uni pakai laptop kayaknya tuh. Iya, ini pakai laptop. Tolong nih, Tolong Uni. Uni hitung Uni. Udah kirim ke adek screenshotnya. Udah ada Dikirim. 1, 2, 3. Coba ya, kirim ya. Oke. Mama boleh. Tapi ayam-ayam ini. Oke, Don. Sudah dikirim. Sudah, Don. Oke. Masya Allah. Makasih, Oke, Nipe. Sama-sama. Dadah, Uni kakak. Ya, kalau ada yang salah-salah kata. Uni. Ya. Oke, nanti dikirimin deh rekamannya, insya Allah. Kalau ada yang pengen ulang. Iya. Oke Uni. Ya, Assalamualaikum. Uni udah jadi host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.